Anak-anak, marilah kita lanjut ke perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu dalam bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik itu meliputi 1. Lembaga negara, 2. Hak asasi manusia, 3. Demokrasi. Ya. Anak-anak, dalam bidang politik ini, yang pertama tadi tentang lembaga negara. Lembaga negara kita ini sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen, ya tentu di kelas 8 sudah pernah disampaikan ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara kita ini mengalami perubahan atau amandemen 1 kali, tapi dilaksanakan dalam 4 tahap. Jangan lupa ya, jadi dirubah baru 1 kali, tetapi pelaksanaannya 4 tahap. Adapun tahapannya tanggal berapa, tahun berapa, ini tentu sudah diterima pada saat kalian kelas 8. Seandainya kalian belum tahu ya, nanti kalian boleh bertanya pada ibu dengan cara lewat WA group ya. Anak-anak, jadi begini, sebelum Undang-Undang Dasar Negara kita diamandemen, lembaga negara kita itu ada 2 macam. 1 lembaga tertinggi itu MPR saja. Yang kedua lembaga tinggi. Lembaga tinggi itu meliputi DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Jadi ada 5 lembaga tingginya. Lembaga tinggi ini lembaga yang sejajar, tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Sedangkan setelah Undang-Undang Dasar ini diamandemen, lembaga negara kita ini tidak ada lagi tertinggi, tidak ada lagi lembaga tinggi. Kedudukannya semuanya sama, berarti tidak bisa saling menjatuhkan. Lembaga negara itu meliputi yaitu 1 MPR, 2 DPR, 3 Presiden, 4 BPK, 5 MA, 6 DPD, 7 Komisi Yudisial, yang ke-8 Mahkamah Konstitusi. Berarti ada perubahan, DPA yang dulu ada sekarang tidak ada, tetapi sekarang bertambah 3 yaitu DPD, KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini anak-anak ya, nanti kalau ada pertanyaan di soal, misalnya di ujian atau apa, soal ulangan gitu, ada 3 itu yang baru. Kemudian sekarang mengenai hak asasi manusia, HAM. Hak asasi manusia di negara kita, ini hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, yang bukan mengutamakan kebebasan individu. Kalau negara liberal itu kebebasan individu, jadi menuntut hak sepenuhnya gitu ya. Tapi di negara kita tidak, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, hak asasi yang ada ini. Jadi hak yang bisa kita lakukan, tetapi harus dengan tanggung jawab. Juga bukan mengutamakan kewajiban terus, ya, tanpa menghargai hak. Kalau mengutamakan kewajiban terus tanpa menghargai hak, itu nanti adalah negara-negara sosialis atau negara komunis, anak-anak. Itu rakyatnya hanya selalu dituntut untuk melakukan kewajiban, tetapi hak rakyatnya itu tidak diakui gitu. Di negara kita tidak. Di negara kita ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini mengenai HAM. Sedangkan demokrasi yang diterapkan di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, yang artinya segala sesuatu yang menyangkut kepentingannya mayoritas orang banyak harus dimusyawarahkan. Ini adalah demokrasi Pancasila, anak-anak. Bukan seperti di negara lain. Kalau di negara lain yang tidak menggunakan Pancasila, demokrasinya ada demokrasi yang mengutamakan kelompok tertentu, kelompok besar gitu ya. Tapi di negara kita menghindari ini, menghindari adanya demokrasi mayoritas atau tirani minoritas. Demokrasi mayoritas itu berarti di dalam penyelenggaraan demokrasi itu pihak mayoritas itulah yang menentukan. Misalnya partai, misalnya ini partai yang terbesar yang menentukan segala-galanya.
tidak juga tirani minoritas, kelompok kecil, tetapi kelompok ini menguasai seluruhnya gitu ya. Baik itu walaupun itu masyarakat dalam jumlah pendukung yang banyak, tetapi dikuasai kelompok-kelompok kecil. Ini namanya tirani minoritas. Saya ulangi, dalam demokrasi Pancasila, demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan dasar kekeluargaan. Dan harus menghindari dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini anak-anak dalam bidang politik, sedangkan dalam bidang hukum, dalam bidang hukum, pelaksanaan hukum di negara kita ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pembangunan hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang dasarnya adalah Pancasila. Yaitu sumbernya dari Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan yang ada sumbernya adalah dari Pancasila. Saya rasa cukup dulu anak-anak untuk perwujudan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu bidang politik dan hukum. Kita lanjut video berikutnya.